Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita hari ini 12 Januari 2022. Dan judul renungan kita untuk hari ini yaitu kebaikannya bersaksi terus menerus. Kebaikannya bersaksi terus menerus. Sebelum kita lanjutkan firman Tuhan di pagi hari ini, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami semua. Kami sedia lagi untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan nama-Mu ditinggikan, dimuliakan dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus-Mu akan menuntun selalu kehidupan kami. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan kita pada pagi hari ini 12 Januari 2022 dengan judul kebaikannya bersaksi terus menerus. Kisah para Rasul 14 ayat 17. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Sekali lagi, Kisah para Rasul 14 ayat 17. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Dosa telah merusak keelokan bumi. Di atas segala sesuatu bisa terlihat bekas pekerjaan kejahatan. Namun masih banyak tertinggal yang indah. Alam menyaksikan bahwa seorang yang tak terbatas kuasanya, agung dalam kebaikan, kemurahan dan kasih, telah menciptakan bumi dan mengisinya dengan kehidupan dan kesenangan. Sekalipun dalam keadaan yang sudah rusak, segala sesuatu menyatakan hasil karya dari seniman besar itu. Kemana saja kita berpaling, kita dapat mendengar suara Allah dan melihat bukti-bukti kebaikannya. Dari gemuruhnya suara halilintar yang menggelegar dan deru gelombang lautan yang tak henti-hentinya, sampai kepada lagu gembira dan paduan marga satwa di hutan. Puluhan juta suara alam memuji Dia di darat, laut dan udara, dengan warna-warninya yang mengagumkan, beragam dalam kontras yang semarak dan terpadu dalam keharmonisan. Kita melihat kemuliaannya. Bukit-bukit abadi menceritakan kuasanya kepada kita. Pepohonan yang melambai-lambaikan panji-panji hijaunya di bawah sinar matahari. Bunga-bunga dengan keelokan yang luar biasa menunjuk kepada penciptanya. Rumput hijau yang bagaikan permadani menutupi bumi, bercerita tentang pemeliharaan Allah atas makhluk-makhluknya yang paling hina. Palung-palung laut dan kedalaman bumi menyatakan kekayaannya. Ia yang menaruh mutiara di dalam laut atau batu permata di antara batu-batuan adalah pecinta keindahan. Allah terus bekerja di surga dengan kuasanya. Tumbuh-tumbuhan tumbuh subur. Setiap daun dan setiap bunga yang mekar, setiap tetes hujan atau serpihan salju, setiap puncak rerumputan, setiap daun dan bunga dan semak bersaksi tentang Tuhan. Hal-hal kecil ini begitu umum di sekitar kita. Ajarkan pelajaran itu, tidak ada yang terlalu kecil untuk diperhatikannya. Saudaraku, kita ingat lumpur Lapindo. Mungkin kalau saudara pernah pergi ke tempat itu, saudara akan melihat bahwa itulah akibat daripada kejahatan, itulah akibat daripada manusia yang merusakkan alam. Dan kalau kita melihat di sana banyak rumah-rumah, gedung-gedung yang telah tenggelam. Tetapi kalau kita pergi ke alam yang terbuka, mungkin tidak kita berbicara tentang taman yang indah-indah atau bunga yang indah-indah seperti di Jepang atau bunga-bunga di bahkan di Indonesia, yaitu di kota Tomohon, maka kita juga akan melihat betapa karya Allah yang ajaib. Bahwa di sisi lain
kita juga bisa melihat bukti bahwa betapa manusia merusakkan bumi ini. Tetapi di sisi yang lain, ketika kita melihat bunga-bunga yang indah, ketika kita melihat taman-taman yang buat dengan indah, maka di sana kita akan melihat bahwa Allah masih menyatakan keagungannya dalam dunia ini. Bahwa di dalam semuanya itu ada satu desainer yang begitu luar biasa, yaitu Allah. Jadi saudara, walaupun kejahatan di dunia ini terjadi, tetapi kebaikan daripada Allah, alam yang indah ini tetap menyaksikan kebaikan Allah. Jadi walaupun dunia rusak, tetapi masih ada tempat-tempat yang indah yang boleh kita lihat, yang boleh juga kita rasakan, dan itu semua menyatakan tentang kebaikannya. Kebaikan Tuhan bersaksi terus-menerus melalui alam. Walaupun sampai waktu sekarang ini, lebih 6.000 tahun, Tuhan telah ciptakan bumi dan bumi jatuh ke dalam dosa, lalu kemudian bumi ini rusak, tetapi masih ada tempat-tempat. Jangankan taman tadi saya katakan. Kalau saudara pergi ke Modoinding misalnya, ke tempat-tempat pertanian, di sana saudara dapat melihat sayur yang ditanam rapi, kemudian yang lain-lain. Dan saudara akan melihat kebaikan Tuhan di sana. Kebaikan Tuhan bersaksi dan tidak pernah akan berakhir. Itulah sebabnya saudara-saudara, kalau kasih Allah tidak akan pernah berakhir. Suatu waktu nanti dunia atau bumi ini dipulihkan kembali di dalam bahkan lebih indah daripada Taman Eden yang diciptakan dulu, atau bumi yang diciptakan waktu itu. Dan bumi ini akan diperbaharui lebih indah daripada yang pertama. Maka di balik semuanya itu, ketika kita melihat keindahan alam ini, maka di sana ada kasih Allah yang lebih indah daripada itu, yang telah menjadi bagian saya dan saudara-saudara. Kita semua pasti rindu untuk mendapatkan tempat yang indah. Maka kita juga terus rindukan kasih Allah mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dalam pekabaran hari ini. Mari saudara bantu kita saling membantu untuk menjaga keindahan alam di sekitar kita, agar dengan demikian kita juga bersama-sama menggunakan alam itu untuk bersaksi tentang Tuhan. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan kita belajar untuk lingkungan kita kotor, karena itu akan menunjukkan kejahatan manusia di dunia ini. Tapi mari buat lingkungan kita bersih, indah, nyaman, agar kasih Allah dapat dinyatakan di sana. Tuhan berkati kita hari ini dengan pekabaran kita yang kita sudah dengarkan. Mari kita akhiri pekabaran hari ini dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk indahnya, untuk betapa luar biasanya pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya pekabaran ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Kami juga berkomitmen untuk menjaga lingkungan di mana kami tinggal, untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia. Bapa di surga, pelihara kami hari ini dalam semua aktivitas kami. Kiranya kami berjalan tidak sendiri, tetapi selalu dengan Tuhan. Berkati setiap pendengar renungan harian di mana saja berada. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai kamu dan kami ini sekalian dari sekarang sampai Yesus datang pada kali kedua. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita di hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.